berdiri? Iya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita telah berkumpul di hadapan Tuhan dan dengan semua saksi-saksi guna minta berkat dari Tuhan untuk kedua pengantin ini yang akan memulai rumah tangganya di dalam Tuhan. Jelas dalam Alkitab bahwa pernikahan yang kudus adalah merupakan kehendak Tuhan yang telah ditentukan Tuhan sejak semula sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seperti yang dituliskan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayat 21 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Dan sekarang dengarkanlah amanat pernikahan Kristen. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu, saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun dalam kebutuhan hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh, sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain, tetap mempertahankan rumah tangga dan keluarga sebagai baik. Itulah sebabnya, itulah panggilan yang mempersatukan kita, dan dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya pernikahan yang dipersatukan dan diberkati hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sekarang di sini telah berdiri di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah sidang Tuhan ini kedua pengantin yang sebentar lagi akan menerima pemberkatan nikahnya yang kudus dalam pernikahannya. Sampai pada saat ini tidak ada kami terima pernyataan-pernyataan keberatan ataupun pernyataan tidak setuju. Jadi saya minta sekarang pengantin keduanya berjabatan tangan. Apa yang diajarkan kitab suci tentang kewajiban suami terhadap istri, begitupun istri terhadap suami? Pertama, kewajiban suami terhadap istri dituliskan dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dan 28 sampai 31. Hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya, merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara Prianto Manurung sebagai pengantin laki-laki di hadapan Tuhan,
dan di hadapan sidang Tuhan ini. Apakah saudara mau menggenapkan semua kewajiban-kewajiban berumah tangga seperti yang telah dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya yang telah saudara dengar tadi di dalam hidup saudara sampai saudara dipanggil Tuhan kembali kepadanya? Kalau saudara mau berjanji demikian, katakanlah, ya saya mau. Dalam nama Yesus, ya saya mau. Amin. Mantap dan berwibawa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan menolong saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kewajiban istri terhadap suami. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga suami, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sekarang saya mau bertanya kepada saudari Rini Mariani Simbolon sebagai pengantin perempuan di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang ini. Apakah saudari mau menggenapkan semua kewajiban-kewajiban rumah tangga seperti yang telah dikatakan Tuhan di dalam firman yang telah saudari dengar tadi dalam hidup saudari sampai saudari dipanggil Tuhan kembali kepadanya? Kalau saudari mau berjanji demikian, katakanlah, ya saya mau. Ya saya mau. Amin. Berikan tepuk tangan. Yesus sangat lembut tapi sangat meyakinkan. Sekarang saya minta pengakuan dari saudara Prianto Manurung di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang Tuhan. Saya, Prianto Manurung, saat ini mengambil Rini Mariani Simbolon yang sekarang tangannya saya pegang untuk menjadi istri saya yang sah, supaya saya boleh hidup dengan dia dalam satu pernikahan yang kudus, dan hanyalah kematian yang dapat memisahkan saya dengan dia. Saya berjanji untuk mengasihi dia sama seperti Kristus mengasihi sidangnya. Saya berjanji untuk menolong dia dalam segala keadaannya, menghormati dia, menghiburkan dia, baik dalam senang maupun susah, di waktu sakit maupun sehat. Saya berjanji untuk menyerahkan diri saya kepadanya, dan saya berjanji untuk menggenapkan semua kewajiban saya sebagai suami kepada istri saya, Rini Mariani Simbolon. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menolong saudara Prianto Manurung dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya minta pengakuan saudari Rini Mariani Simbolon di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang. Saya Rini Mariani Simbolon saat ini menerima Prianto Manurung yang sekarang tangannya saya pegang untuk menjadi suami saya yang sah, supaya saya boleh hidup dengan dia dalam satu pernikahan kudus, dan hanyalah kematian yang dapat memisahkan saya dengan dia. Saya berjanji untuk mengasihi dia dan tunduk kepadanya seperti sidang tunduk kepada Kristus. Saya berjanji untuk menolong dia dalam segala keadaannya, menghormati dia, menghiburkan dia, baik dalam keadaan senang maupun susah, di waktu sakit ataupun sehat. Saya berjanji untuk menyerahkan diri saya kepadanya, dan saya berjanji untuk menggenapkan semua kewajiban saya sebagai istri kepada suami saya, Prianto Manurung. Amin. Kelihatannya sukacita dan terharu terpadu di hati anak kita hari ini. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menolong saudari Rini Mariani Simbolon di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, baik keluarga Manurung maupun keluarga Simbolon dan semua kita yang hadir
Kita tahu, kita sudah dengar pengakuan mereka berdua, saling menerima dalam kekurangan-kekurangan masing-masing dan saling mengasihi. Tapi kita tahu juga bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang berinisiatif dan Tuhanlah yang menciptakannya. Oleh sebab itu pada saat ini saya mau sama-sama kita berdoa, minta kepada Tuhan agar Tuhan mengulurkan tangannya kepada kedua anak kita dan meneguhkan mereka menjadi suami istri di dalam Tuhan. Boleh sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari, untuk inilah hal yang paling utama Bapak Ibu diundang ke pernikahan ini, yaitu untuk mendoakan kedua anak kita. Kedua pengantin juga berdoa, minta agar Tuhan meneguhkan kalian menjadi suami istri yang sah di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdiri di hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Bapa, Engkau telah mendengar pengakuan dan janji kedua anak. Ya Tuhan, untuk membangun satu pernikahan yang berdasar kepada firman Bapa Surgawi, tetapi kami tahu pernikahan itu adalah daripada Engkau-lah yang membentuknya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersama dengan kedua pengantin datang menghadap hadirat dan seluruh keluarga Manurung dan Simbolon. Tuhan, berseru dan bermohon kepada-Mu, ulurkanlah tangan-Mu pada saat ini Tuhan. Teguhkanlah kiranya pemberkatan nikah ini, sehingga mereka menjadi suami istri yang sah. Tuhan, menjadi keluarga yang sukses, menjadi keluarga yang bahagia dan kuat, sebagaimana firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya malarabasakan darabasi Bapak ya marabasi, datanglah ya Tuhan, berkatilah, teguhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Haleluya, kami percaya padamu Tuhan. Dengarlah doa kami, dengarlah doa mereka berdua, dengarlah doa keluarga pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta seluruh isi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan satu-satunya juru selamat umat manusia, di dalam nama Roh Kudus yang memateraikan kami berdoa dan kami mengikat pernikahan saudara kami Priantu Manurung dengan saudara kami Rini Mariani Simbolon di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Pengumuman bagi kita semuanya, karena Priantu Manurung dan Rini Mariani Simbolon telah bersama-sama berjanji dan mengaku di hadapan Tuhan di tengah-tengah sidang Tuhan, diteguhkan lagi oleh doa kita bersama, maka saya, Pendeta Jason Ginting, sebagai hamba Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia, dengan ini mengumumkan dan menyatakan bagi kita semuanya bahwa mulai saat ini Priantu Manurung dan Rini Mariani Simbolon sudah sah sebagai suami istri. Haleluya. Beri tepuk tangan lebih meriah. Boleh menghadap kepada keluarga dan jemaat lucu Pak. Oh, gandeng tangan istrimu sudah bisa? Haleluya. Inilah dia pasangan yang diberkati pada hari ini di rumah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya. Semua kita sukacita. Sekarang boleh menghadap ke depan kembali sekali lagi.
lagi. Maukah kita berdoa bagi keluarga baru ini, Bapak Ibu Saudara, supaya keluarga baru ini sampai kepada panggilan Tuhan dan mereka diberkati dengan berkat yang 3 berganda. Diberkati secara rohani, mereka sampai pada rencana Tuhan. Diberkati secara jasmani, mereka sehat, kuat dan panjang umur. Diberkati secara materi, mereka berhasil dan beruntung dan berkelimpahan. Haleluya. Saya rindu sekali lagi. Nah, marilah kita bangkit berdiri. Mungkin ada tulang di sini, ada Amangboru, Inangboru, ada tulang. Mari kita berdoa. Dan juga di sini ada hamba-hamba Tuhan dengan kasih Tuhan. Dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, baik yang dari Simalungun, dari Dairi, atau ada yang dari lain, boleh datang ke depan. Sama-sama kita kelilingi kedua pengantin ini. Haleluya. Boleh berlutut ya. Haleluya. Ada Alkitabnya. Aku inilah pertama kali kalian berdoa berdua sebagai suami istri. Nasihat saya sebagai hamba Tuhan, lakukanlah setiap hari ini di dalam keluarga kalian. Saya percaya, sekuat apapun nanti badai, sehebat apapun nanti tantangan, sebesar apapun nanti cobaan, akhirnya, endingnya, semua akan menjadi kebaikan apabila kalian berdoa seperti ini selalu. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita hamba-hamba Tuhan dan keluarga kepada kedua pengantin ini. Haleluya. Haleluya. Apapun ada di hati kalian, laku saat ini kalian boleh berdoa. Tuhan tidak akan menjawab, Tuhan tidak akan mengabaikan, Tuhan akan menjawab kalian. Kiranya Tuhan Yesus beserta, kiranya Allah Bapa Tuhan Yesus beserta dengan Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah keluarga yang baru ini. Berkatilah keluarga yang baru ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah keluarga baru ini sampai pada maksud dan panggilan-Mu, sampai kepada rencana-Mu Tuhan, menjadi berkat yang besar ya Tuhan. Baik bagi gereja Tuhan, baik bagi keluarga, baik bagi orang lain. Ya Tuhan, berkatilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ya malarabasi, tandarabasi. Oh, berkatilah mereka sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Tidak ada malapetaka, tidak ada mati muda yang datang kepada keluarga ini. Oh Tuhan, mereka tidak stroke Tuhan. Mereka tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja. Mereka tidak mengalami kecelakaan di jalan raya. Tidak ada sumpah serapah, kutukan dan perkataan buruk yang berhasil mengenai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Biarlah kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti keluarga ini siang dan malam. Biarlah langit-Mu selalu terbuka dimanapun keluarga ini berada. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah bagi keluarga ini. Ya Tuhan, terima kasih. Berkati dengan berkat materi Tuhan-Mu. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang berhasil selalu, beruntung selalu. Keluarga ini semakin naik dan bukan semakin turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu mendapat peningkatan, selalu mendapat perkembangan dan kemajuan. Ada promosi-promosi di tempat mereka kerja. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa berkatilah di tengah-tengah keluarga ini. Mereka melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, supaya melimpahlah sukacita mereka ya Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita aminkan. Haleluya, berkat Tuhan bagi keluarga ini. Haleluya. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus beserta Roh Kudus-Nya memberkati rumah tangga yang baru ini dengan segala kelimpahan. Amin. Terima kasih Tuhan, karena saudara kami Brianto Manurung dan saudari kami Mariani Simbolon telah membentuk satu rumah tangga yang baru. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat rohani, badani, serta berkat-berkat materi. Kiranya Engkau membebaskan mereka
keturunan. Kiranya berkat Abraham dilimpahkan di dalam keluarga mereka, memenuhi segala aspek kehidupan mereka. Kiranya Engkau senantiasa berdiam di dalam hati mereka, sehingga air berubah menjadi anggur di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kiranya rumah tangga mereka selalu penuh dengan damai dan keharmonisan. Kiranya rumah tangga mereka dikaruniai kasih yang melimpah-limpah. Kiranya selalu ada pengampunan dan penerimaan di dalam rumah tangga mereka. Kiranya mereka selalu mematuhi firman-Mu dalam hidup mereka. Kiranya Engkau mengaruniakan keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupan mereka. Dijadikanlah untuk kemuliaan Tuhan, di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kita. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, silakan berdiri. Haleluya. Terima kasih rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah sama-sama mendoakan. Kita tiba saatnya untuk pengenaan cincin. Pengantin boleh saling berhadapan. Pertama nanti, ya, bulat tidak ada sambungannya. Ini menggambarkan kasih Yesus yang tidak pernah ada ujungnya, yang tidak pernah akhirnya, dan kiranya itu yang memenuhi hati mereka, dan mereka mengasihi dengan kasih yang seperti ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, sudah selesai. Ya, pengantin berhadapan. Sudah. Tiba saatnya pengantin pria membuka selubung yang menutupi wajah pengantin perempuan supaya kelihatanlah wajahnya yang sangat cantik. Mari buka pelan-pelan. Haleluya. Oh, luar biasa. Dan sebagai tanda sayang, ciumlah keningnya. Haleluya. Pegang bahunya, cium pelan-pelan, karena ini semua disuntik. Haleluya. Luar biasa. Ada katanya belum sah, ulangi katanya. Ya. Coba diulangi sekali lagi. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Menghadap ke depan. Saya sebagai pengkhotbah mengatakan kepada keluarga Simbolon, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari anggota keluargamu, dan doakanlah mereka agar mereka boleh berbahagia dan sejahtera selama-lamanya. Tiba saatnya pengantin minta doa kepada orang tua pengantin perempuan.
doakanlah mereka agar bahagia dan memberkati. Mempelai datang kepada orang tua. Keluarga Kristen yang baru ini selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keluarga Allah di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Di sini kami dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia akan menyerahkan Alkitab yang isinya adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa sebagai dasar bagi keluarga yang baru ini. Bacalah dan hiduplah di dalamnya. Bersama dengan Alkitab ini kami juga menyerahkan sertifikat pemberkatan nikah kudus dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia dengan nomor 3 PN/GKII 2023 beserta surat janji nikah yang saudara dengar tadi dengan liturgi pemberkatan nikah. Nah, Gereja Kemenangan Iman Indonesia menyerahkannya kepada Priyanto Manurung dan kepada sebagai kepala keluarga. Haleluya. Walaupun bukan surat ini yang membuat keluarga kalian bahagia, tapi Tuhan Yesuslah yang membuat keluarga kalian berbahagia. Namun surat ini juga sangat penting. Tiba waktunya nanti mengurus akte kelahiran atau kartu keluarga, ini sangat dibutuhkan semua. Haleluya. Kami akan foto satu kali bersama pengantin. Nanti keluarga Simbol dan keluarga Manurung akan berfoto. Tempat duduk saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku selamat dia, Tuhan Yesus
kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sampai di sini Kau sudah berkati ya Tuhan ibadah pemberkatan nikah kudus kedua anak kami hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat percaya hari ini adalah hari yang baik dan Tuhan Engkau sudah memulainya dengan baik dan Engkau akan meneruskannya. Kami akan mendengar dan kami akan melihat bahwa keluarga baru yang dibentuk hari ini akan menjadi keluarga yang diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau keluarga Simbolon dan keluarga Manurung sudah ikut bersama-sama mendukung ibadah ini ya Tuhan. Dan juga hamba-hamba Tuhan, baik dari Dairi, baik dari Simalungun, yang juga dari beberapa tempat. Tuhan semua diberkati, haleluya. Dan berkati juga semua anak-anakmu yang sudah melayani, yang Tuhan dari Sidang Seribu Dolok, baik penyanyi, pemusik, penari, pelayan multimedia, apapun pelayanan mereka hari ini, berkatilah. Biarlah semuanya di hari depan mereka dipakai lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan Tuhan, dan gereja di Seribu Dolok terus diberkati lebih luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kalau kami nanti pulang dari tempat ini, lindungilah kami semuanya, selamatkan kami tiba di tempat kami. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kasus tabrak menabrak ya Tuhan. Tidak ada hal-hal jahat yang bisa mendatangi kami, tapi kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kami. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah bagi kami. Terima kasih, tidak ada kabar buruk di antara kami. Dalam nama Yesus, sehat, kuat, berhasil, beruntung kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara sahabat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan kita dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar, satu berkat yang tidak bisa dibatalkan, yang memang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang kudus kepada kita dan memenuhkan kita dengan damai sejahtera-Nya. Biarlah hari ini nanti kita pulang dari tempat ini bersama dengan anugerah yang limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan kasih setia yang tidak pernah habis-habisnya dari Bapa Surgawi kita, serta persekutuan, tuntunan, arahan, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus Tuhan kita datang kali kedua menjemput kita. Mari kita semua umat percaya dan umat yang diberkati Tuhan, kita berkata bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan semua duduk. Selamat persilakan untuk boleh naik ke depan. Dan saudaraku, kita akan, belum selesai acara kita akan perkenalan. Yang pertama nanti dari keluarga besar Manurung akan. Tuhan, kita sangat bersyukur pada hari ini kita sudah mendapatkan bunga dari sidik kalam itu. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah kami keluarga dari keluarga besar Manurung. Nah, itu masih sebagian kecil. Oleh datang semua nggak muat jadinya, ya kan? Nah, jadi ini adik saya ini, kami anaknya mama sama bapak, kami ada 4. Saya yang paling tua, adik saya perempuan ada di Inggris, dia nggak bisa datang. Dan yang nomor 3, yang ini, dan dialah yang paling kecil. Jadi semua kami sudah berumah tangga, dia yang terakhir. Mama kami, dialah yang paling cantik, Bursirait.
Kalau bapak kami sudah lama merantau ke Balikpapan. Kalau saya tidak salah tahun 94 bapak kami sudah pergi. Jadi mama kami ini, puji Tuhan, hidupnya sangat diberkati Tuhan. Dia sendiri membesarkan kami. Mohon maaf, mama kami ini sendiri, walau hanya tamat SMA, semua kami tamat SMA di bawahnya. Perjuangannya sendiri, pundaknya sangat kuat, sangat diberkati Tuhan hidupnya. Jadi kami ini ada dari keluarga Manurung, ada di sini kami ada yang hadir, ada bapak ini bapak udah saya. Bapak saya ini, Bapak Ude ini dari Opung, kalau orang Batak bilang Opung Namartino Dohon. Kalau bapak saya yang bersaudara, bapak kami yang bersaudara ada 4 laki-laki. Perempuan berapa nomor? 4 juga perempuan katanya. Karena dari yang 4 itu cuma sendiri yang hadir, makanya nomor ini saya tanya. Dari 4 mereka bersaudara, nomor saya cuma 1 yang hadir. Mungkin pesawatnya masih delay, belum nyampe di Medan. Jadi ini ada abang saya, anak bapak tua. Dia ini tinggal di Siantar ini. Ada juga ini adik saya, anak dari udah saya Tinodohon juga, Opung nama Tinodohon. Ini adik saya. Jadi ini anak bapak udah. Ini anak Bapak Uda Syampudan. Dia ada hadir di sini mengganti Bapak Uda itu. Dia tidak hadir Bapak Uda itu. Dan juga di sana ada itu saya yang dari Brastagi. Ada ini Namboru, Amangboru, dan juga ada itu saya. Dan dari sana itu ada Uda saya. Uda dari saudara, anak saudara mamanya mama saya. Orang Batak itu kan agak panjang dia. Dan itu tante saya, mereka suami istri. Dan ini yang di depan ini adalah tulang-tulang saya dan juga tante saya. Ini yang pertama, inilah mama saya yang paling tua dari saudara berkeluarga. Mereka 9 bersaudara, 3 laki-laki, 6 perempuan. Dan ini tante saya di bawah mama. Dia di Pekanbaru. Kalau ini tante saya, dia ada di Brastagi, Jalan Tegundaling, rumahnya. Kalau ada mau ke sana jalan-jalan bisa juga. Baru ini tante saya yang satu ini dia di Batam. Kami tetanggaan di Batam. Oh iya, kami tinggal di Batam semuanya. Tidak ada lagi kami tinggal di bersaudara. Kami udah tinggal di Batam. Tidak ada lagi yang tinggal di kampung. Ini tante saya satu ini. Ini tinggal di Pasar Baru, di Gadolo, kampung kita. Ini tante saya Syampudan, perdagangan, di daerah perdagangan tinggal. Kalau yang di sampingnya itu, parumainnya tante saya ini, parumain siak kanannya, di Pekanbaru juga. Kalau itu yang malu-malu itu pariban saya yang paling tua itu. Jadi itu bapak udah saya yang tinggal di Brastagi, Marga Sinulingga, suaminya tante saya ini. Jadi tulang saya ini ada 3. Kalau tulang kami ini panggilan aja bagi kami sebagai tulang. Kalau di dalam perbuatan bukan tulang lagi. Mereka sudah seperti orang tua kita.
saking dekatnya kami, makanya tadi saya katakan, mereka hanya dalam panggilan aja sebagai tulang. Kalau di dalam berubah, mereka sudah sama seperti orang tua kami. Kami sangat dekat. Kadang-kadang apalagi kalau tulang saya dan bahkan tulang saya yang paling tua, saya masih ketemu lajang sama dia. Jadi kami sudah sangat dekat. Ketemu lajang saya sama tulang saya ini. Udah lajang saya, dia baru berumah tangga. Jadi ini tulang saya yang paling tua. Ini tulang saya nomor 2. Tulang saya siap muda. Ini tulang saya siap muda. Itu tulang saya yang paling tua, yang ada di kursi roda. 6 tulang saya yang ada di kursi roda, dia lagi sakit, ada sakit. Jadi ini anaknya tulang saya paling tua sama yang itu tadi yang gendut itu. Yang kecil itu adik saya, anak tante saya yang di Pasar Baru. Saya pikir segitulah dulu perkenalan dari kami. Kalau masih kurang nanti boleh kita, kayaknya ada tempat ngopi di bawah, kita bercerita lagi ya. Oke? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mohon maaf, kami memakan waktu sedikit. Kami mau ada 2 pujian. 1 pujian dari orang tua saya, 1 tulang saya sama tante saya ini katanya nanti memberikan pujian. Nah, jadi izinkan kami menaikkan pujian dari Tuhan ya. Puji Tuhan.
kami yang baru menikah hari ini, Rini. Kami 5 bersaudara. Abang saya atau sebelumnya orang tua kami, bapak saya, mama saya sudah tidak merantau namanya, sudah pindah tempat. Kalau mungkin merantau masih pulang, kalau dia tidak pulang lagi, cuman mereka pindah dan kami akan menuju ke sana juga pindah. Saudaraku, yaitu ke surga. 2015 mama kami dipanggil Tuhan, 2021 bapak kami dipanggil Tuhan surga. Kami 5 bersaudara. Yang pertama ini abang kami, dia bukan orang Korea, asli warga Simbolon walaupun tampilannya seperti orang Korea. Menikah dengan kakak ipar saya yang paling cantik menurut abang saya. Baru semua orang baru menikah juga, belum dikarunia Tuhan anak, tapi tadi firman Tuhan berkata pasti diberikan keturunan, kata firman Tuhan. Jadi yang kedua, saya sendiri, mereka tinggal di Sidikalang, mereka lah yang tinggal di rumah orang tua kami. Saya menikah dengan guru Cina, bukan dari Cina tapi Sinaga. Kami tinggal di Sidikalang, anak kami ada 3, ada Bang Mikael, Michelle, dan satu lagi Milka. Oh itu dia, artis di belakang, mungkin nanti nyanyi. Saya tinggal di Sidikalang, saya gembala sidang yang dipercayakan Tuhan karena mujizat di Gereja Kemenangan Indonesia di Sidikalang. Dan banyak di sini ada jemaat juga yang datang, terima kasih. Yang ketiga, ada adik saya ini, dia tinggal di Sidikalang juga, adik ipar saya, Ibu Buru Silalahi. Mereka dikaruniai Tuhan 1 orang anak laki-laki. Yang keempat, ini yang menikah, dan hari ini sudah kami punya Lai. Haleluya Lai. Oke, mantap Lai. Yang kelima, oh ini yang paling cantik, ini yang terakhir dan belum menikah tahun ini. Kalau ada juga yang mau mendaftar boleh sama saya, sama bang saya atau sama adik saya ini. Puji Tuhan. Kemudian yang berdiri ini saya perkenalkan terlebih dahulu dari Simbolon. Ini bapak kami, ada 3 laki-laki, 2 perempuan. Bapak sudah dipanggil Tuhan. Yang nomor 2 sedang kurang sehat, tinggal di Sidikalang. Anak muda kami ini anak muda kami yang paling cantik juga, Guru Hombing, dan tinggal di Sidikalang. Udah yang ketiga, yang kedua, 3 laki-laki tidak bisa ikut, kurang sehat juga, ada di Batam. Disitulah dulu tempat merantau daripada Rini. Kenapa dia ada di Batam? Ini anak muda kami, Guru Nenggolan, dikaruniai Tuhan juga 1 anak, sudah punya menantu dan sudah hampir 3 cucunya tahun ini. Namburu kami ada 2. Yang pertama Namburu di belakang, ada tinggal di Sidikalang juga. Abang Buru sudah dipanggil Tuhan ke surga, warga Simatupang. Dia sudah juga punya menantu, punya cucu. Dan Namburu yang sepudan ini memburukai warga Pasar Ibu, ada juga di Batam. Mereka datang dari Batam. Sudah punya ada anak laki-laki 1, perempuan 4, oh 3 hampir tambah, sudah punya menantu juga. Kemudian yang ini banyak, ada Namburu, ada Nang Muda, ada Ito saya, yang satu lagi ini ya, anak udah saya, ada Memburu, kata udah Memburu, siap? Ada udah saya dari Opung dan Martino Dohon. Kemudian ini bapak tua saya. Inilah sekarang orang tua kami yang ada di Siantar ini. Jadi keluarga Manurung, bapak tua di King Nabi Siantar udah. Ini bapak tua kami. Dia tinggal di Siantar ini. Mak tua itu sudah berangkat juga ke surga dan sudah punya menantu, punya cucu yang luar biasa. Oke, itulah dari yang di atas ini. Sekarang yang di bawah ini ada mama kami, ada 6 bersaudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Laki-laki dulu. Laki-laki yang pertama ada tulang saya. Mama kami Buru Malau. Dengan tulang itu, dan tulang Buru Silalahi sudah dipanggil Tuhan juga ke surga. Tulang ini tinggal di Samosir, punya anak 3 laki-laki 2 perempuan, dan ada di sini ada leh saya. Nah, saya ini tinggal di tebing. Ada leh saya lagi tadi, dari mana leh? Tinggal di Siantar. Mereka ini ya mungkin dari tampilannya kita tahu bertugas di mana. Masalah saya sampaikan dari cara berdiri beda kita saudara.
Kalau datang ke badai kita mungkin terlungkup, kalau mereka siap. Nah, itulah. Saudaraku, kemudian tulang yang nomor 2 sudah dipanggil Tuhan juga tahun yang lalu. Dan tulang saya murumani huruf. Dengan tulang saya dikaruniai 3 anak perempuan, 1 merantau, 2 ada di sini dalam pariban saya. Ini pariban saya juga. Kemudian tulang saya Syapudan, ini tulang. Dan tulang saya Boru Siregar, dengan tulang saya di Medan, tinggal di Medan. Tulang yang nomor 2 dan nomor Syapudan ini tinggal di Medan. Ini anaknya, ini dikaruniai Tuhan, anak, 1 anak laki-laki. Jadi firman Tuhan tadi seperti luar biasa Pak. Kedepannya supaya punya keturunan banyak Pak ya. Kalau ini memang sedikit-sedikit keluarga yang kedepanlah kami berbanyak Pak. Dan berarti lain kita berbanyak. Sudah menikah nanti. Jangan cukup 1, 10 dari Pak. 11 lah Pak, ke-11 ya. Kemudian dari mama bersaudara, mama yang paling tua sudah dipanggil Tuhan. Kemudian tante saya itu yang paling cantik itu saudara. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Suaminya datang juga dari negeri seberang, dari pulau yang sangat jauh tapi dekat di hati, dari Nias, Marga Jega, dan mereka adalah gembala sidang di Pemenangan Indonesia. Tante ada di Lobekri, Uda ada di Berdikari. Itu dia, di Deli Serdang. Kemudian tante yang Syapudan, ini dia, ada di Samosir juga. Oh, anak tante itu ada 2, ikut bermain semua. Ini ada Bang Daud, ada juga Denis. Dari wajah mereka juga ketahuan mereka datang dari mana. Langsung kelihatan wajahnya. Tante Syapudan ada di sini, udah kami Marga Tambah dari Samosir. Itu dia. Jadi yang berdiri ini inang bau saya. Setelah kemudian siapa lagi? Nah, itulah dulu perkenalan. Nanti selesai mungkin makan kepada tulang akan diberi kesempatan nanti untuk memberikan kata selamat atau nasihat-nasihat kepada Oke, jadi itulah dulu perkenalan dari kami. Kalau tadi menurun 2 lagu, kami pun nggak mau ketinggalan 2 lagu yang terakhir biasa. Kita bernyanyi itulah lagu yang paling gampang aja lah. Morot-morot tandiki macam itu. Wah, Bapak tuh masih mau mikrofon? Mau mak? Oke. Bikin dulu musik yang kocak dulu bikin Bang ya, biar agak semangat. Ya, maruluk-muluk. 1. Diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerahnya pada hari ini kami sudah diberkati lewat pemberkatan kudus yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Jason Ginting yang datang jauh dari Kabanjai. Terima kasih Pak. Haleluya. Nah, kami mau menyampaikan terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya Bapak Gideon Munte, Bapak Ketua Umum GKI Gereja Kemenangan Iman Indonesia, seluruh Indonesia, dan juga secara khusus bagi hambanya tadi yang melayani pemberkatan nikah kami, Bapak Jason Ginting beserta dengan Ibu atau dengan rombongan lainnya,
kiranya pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Pak buat pelayanannya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kami yang memang tidak bisa hadir di tempat ini, yaitu Bapak Paber Pangaribuan. Kami memang datang jauh untuk menerima berkat ke kota Siantar ini. Kami sebenarnya sudah lama bertempat tinggal di kota Batam, merantau. Seperti katanya ada lagu, biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Nah biarlah itu, memang kami lebih nyaman pula jadinya di kota perantauan. Nah puji bagi nama Tuhan, berkat Tuhan mengalir bagi kami di perantauan. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paber Pangaribuan yang juga sudah mendukung kami di sana di kota Batam, yang mentraining kami, yang membantu juga mengurus prosesnya, kami bisa diberkati di tempat ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di Tiga Dolok dan juga sama juga ya, sekaligus beliau adalah Gembala di Bosarataran. Terima kasih buat sebagai fasilitator bagi kami, yang membantu juga bagi kami untuk bisa diberkati di tempat ini. Nah, yang secara umum kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, kami tahu ada banyak hamba Tuhan yang rela datang ke tempat ini, dari hamba-hamba Tuhan di cabang-cabang khususnya Gairi, di Simalungun, dari Tanah Karo, dari Brastagi juga ada. Kami mengucapkan terima kasih. Doakan kami supaya menjadi keluarga yang bisa menjadi role model bagi yang akan datang nantinya. Dan ajari kami sebagai Bapak Ibu yang sudah lebih dahulu, bimbing kami untuk bisa lebih baik nantinya. Secara khusus, nah itu sudah kami sampaikan terima kasih bagi hamba-hamba Tuhan. Kami juga secara spesial menyampaikan terima kasih yang pertama tentu bagi orang tua kami, Mama kami yang tercinta. I love you Ndegu. Ya, jadi walaupun saya memang orang Batak Toba, tapi saya panggil Mama itu Nandegu, karena memang saya besar di Brastagi. Jadi saya suka bilang seperti tadi hambanya bilang, perempuan itu suka dirayu. Nah, sebelum saya menikah, yang saya rayu selalu mama saya. Makanya selalu dia tampil cantik, makin muda, karena betul saya suka merayunya, saya suka menyanjungnya. Nah itulah hasilnya. Jadi terima kasih Mak. Doanya selalu mengiringi setiap langkah saya. Saya dibesarkan tanpa ada orang tua laki-laki. Jadi namun saya bisa saksikan bahwa saya tidak kehilangan kasih sayang dari seorang ayah, karena saya bisa menerima dari ibu saya. Ibu saya adalah orang yang luar biasa. Terima kasih Mak. Bawalah selalu kami keluarga yang baru ini sebagai anak Mama, supaya kami bisa memberkati juga di mana kami berada nantinya. Amin Mak. Juga kepada abang saya yang sebagai pengganti bapak saya lah saya katakan. Ya, saya bangga punya abang saya. Memang jarak kami cukup jauh, kurang lebih jarak kami 17 tahun. Jadi saya ini dianggap seperti hampir-hampir tidak ada lagi. Tapi semua karena kebaikan Tuhan. Makanya mama saya berikan nama saya Briantu, sebenarnya ada makna di balik itu. Nanti kalau pengen tahu apa sebenarnya makna di nama itu, bisikkan aja ke mama saya kalau ada yang penasaran. Tapi semua karena kebaikan Tuhan lah saya ada memang. Nah, terima kasih Bang sebagai bapak saya, teruslah bimbing saya ke depannya. Saya bangga punya abang dan saya mengasihimu, saya menyayangimu. Dan juga bagi kakak ipar saya ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ke kakak saya yang nomor 2 seperti tadi dikatakan abang saya, dia berada di Inggris. Nah memang karena ada kendala ya prosedur lah ya, kakak saya tidak bisa datang hadir di tempat ini. Makanya tadi video call dan sempat saya lambai-lambaikan tangan saya, sebenarnya adalah kakak saya yang sedang menyaksikan lewat video call. Saya bersyukur diberikan abang 1 dan 2 orang kakak.
Nah, yang terakhir kakak yang tepat di atas saya adalah yang paling cantik juga di sudut kanan paling depan ini. Dialah yang tepat di atas saya. Jarak kami 13 tahun. Memang cukup jauh, tapi bukan berarti kebetulan ada rencana Tuhan semuanya. Amin. Nah, jadi buat tulang-tulang saya juga seperti tadi dibilang abang saya, memang benar. Mereka inilah ibaratnya seperti bapak bagi kami. Memang statusnya secara tarombo kita bilang ya, dia adalah tulang kami, tapi sebenarnya secara hati, secara keseharian kami, mereka ini adalah orang tua, bapak bagi kami. Mungkin kalau orang lain, kami bukan sok membanggakan ya, ada rasa segan-segan sungkan dengan tulangnya, bahkan bertegur sapa pun sulit, tapi kami sangat dekat. Kami seperti tidak ada jarak. Nah, kami bersyukur punya 3 orang tulang ini, dan tetaplah bimbing kami tulang. Ini Boru tulang, Boru Simbolon, dan juga sudah saya bawa sebagai Boru Sirai. Bersukacita lah orang tulang ya. Oke, dan juga bagi tante-tante kami ya yang cantik-cantik di depan ini. Saya juga bersyukur punya banyak tante, banyak mama saya juga. Ende saya hanya 1, tapi mama saya banyak. Nah, ini ada 6 orang tante saya. Terima kasih buat tante-tante semuanya juga bisa menyempatkan waktunya di sini. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua, dan juga opung kami sebenarnya masih ada. Orang tua dari mama kami ada, tapi karena memang fisiknya tidak mendukung lagi untuk hadir, dia tidak bisa datang ke tempat ini. Nah, tapi saya juga mau mengucapkan terima kasih buat opung, tentulah dia juga mendoakan kami. Haleluya. Mungkin itulah yang kami bisa sampaikan, rasa terima kasih kami bagi keluarga, dan juga secara umum bagi semua undangan, baik dari Tiga Dolok, Pasar Baru, ada juga keluarga kami dari Brastagi ya, karena kami banyak sekali gembala kami. Kami dulu di Tiga Dolok diselamatkan, ada gembala kami. Pindah kami ke Brastagi, ada gembala kami yang baru. Pindah kami ke Batam, ada gembala kami. Jadi kalau kami punya banyak gembala, itu keuntungan khusus bagi kami, amin. Nah, jadi mereka juga ada di tempat ini dari Brastagi. Kami mengucapkan terima kasih buat keluarga kami dari cabang Brastagi yang rela hadir ke tempat ini. Buat semua undangan, kami mengucapkan terima kasih. Doakanlah kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan juga bisa memberkati semua keluarga-keluarga, dan juga di mana kami berada kami menjadi berkat. Dan juga secara khusus yang terakhir, bukan karena dibisikkan ya, memang saya ingat, tapi karena pesannya ini memang khusus. Nanti seolah kami dilupakan karena dibisikkan baru dibilang katanya kan. Sebenarnya saya ingat, tapi biarlah. Kadang seperti tadi firman yang disampaikan hambanya, semakin lama kadang semakin manis. Nah, yang terakhir ini yang paling manis mau saya sampaikan. Nah, jadi saya juga mengucapkan terima kasih bagi keluarga orang tua kami dari, saya bisa bilang sebagai mertua saya lah ya, yang sudah diwakilkan kepada lain-lain kami. Terima kasih, selalu doakan kami, bimbing kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan juga nantinya bisa memberkati. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan, dan juga semua yang melayani dari 1000 Dolok. Terima kasih, pelayanannya sungguh luar biasa. Terima kasih buat semua tim. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari, sekarang saya sudah bisa bilang istri ya, dari Nyonya Manurung. Silakan kalau mau ada yang disampaikan. Oh, udah katanya. Oke lah kalau begitu. Kalau ada yang kurang, percayalah itu bukan karena saya lupa, tapi kadang kalau kita berdiri di sini, banyak hal yang kita lupakan. Memang sudah turun nanti baru teringat, tapi percaya kami tidak lupa. Jadi kalau ada yang tidak diucapkan terima kasih, itulah untuk yang tidak kami ucapkan tadi ya. Kami tidak melupakan, kami mengucapkan terima kasih bagi semuanya. Haleluya. Nah, kami mau angkat satu pujian bagi Tuhan sebagai rasa syukur kami buat hari ini. Kami sudah diberkati lewat pemberkatan kudus. Kami belum pernah latihan. Jadi kuncinya dari mana, Pak?
Coba turunkan aja satu Pak Ustaz, enggak kesampaian nanti. Oke, puji Tuhan, kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan dengan judul Mengenalmu. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dikatakan dalam Alkitab, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.